Oke, alright. Kita bikin video lagi. Ya, kali ini kita akan ngomongin salah satu merek gitar yang sangat legendaris di Indonesia. You know, jangan terkecoh dengan tulisan Metallica-nya ya. Dari headstock mungkin kalian tahu ini apa. Kita akan ngomongin tentang merek gitar Prince yang sudah melalang buana di Indonesia. Intro. Syuk. Oke, Prince. Siapa sih ya gitaris di Indonesia mungkin yang nggak kenal Prince? Kalaupun mereka nggak kenal, mungkin mereka di tahun-tahun mereka berawal main gitar itu, mereka tuh sudah punya uang untuk beli gitar baru. Maybe I don't know. Tapi ya buat aku ya, aku adalah gitaris yang kere, yang mana membuat aku berkenalan dengan Prince ya. Bayangkan 2020 di saat baru belajar main gitar, ingin beralih ke gitar listrik, aku tuh cuma mahasiswa dengan dana cekak yang punya kerjaan part time dan masih ada jajan dari orang tua dan nggak mampu beli gitar dari kondisi baru. Dengan hanya uang besar kurang lebih 500.000, kalian tuh bisa mendapatkan gitar elektrik yang original dan proper. Maksudnya bentukannya tuh gitar elektrik asli dengan pickup magnetik asli, dengan apa ya, ukurannya yang proper, ukuran-ukuran gitar pada umumnya, bukan gitar saya maksudnya. Gitar ini katanya adalah gitar yang menghidupkan usaha rental studio musik ya, karena ada beberapa abang-abang di internet sana yang lebih berpengalaman bilang begitu. Dan berapa kali ke sebuah studio rental yang ternyata ya masih punya gitar merek Prince. Mungkin tuh studio-studio yang mungkin udah apa ya, udah lama ya, mereka tuh masih punya gitar-gitar atau bass merek Prince. Nah, pencarianku di masa-masa belajar gitar pada saat itu tuh, kalau misalkan kita buka OLX dan Facebook Marketplace, itu selalu muncul gitar bermerek Prince. Dengan berbagai tipe dan harga, itu juga tergantung sama kondisinya. Tapi seringnya menemukan harga yang di bawah 1 juta, bahkan bisa kita dapatkan di bawah 500.000. Wow. Hingga saat ini loh, sampai sekarang kadang aku masih suka nawarin kawan-kawan atau junior-juniorku mau main gitar listrik tuh pasti akan aku sisipkan salah satunya merek Prince sebagai pertimbangan buat mereka. Misalnya juga aku kirimin link kalau aku nemu nih OLX Marketplace, aku langsung kirimin ke kawan-kawanku atau junior yang aku mau beli gitar listrik bang, tapi aku baru jadi pelajar, aku cuma punya uang segini. Yo, it's okay, it's Prince. Bisa jadi pertimbangan buat. Prince ini bagiku masih jadi misteri. Mungkin karena data mengenai merek Prince ini nggak banyak tersebar di internet ya. Ada satu-satunya artikel yang dulu aku tahu Prince ini itu pada salah satu website, yaitu adalah swa.co.id. Nanti aku akan cantumkan linknya di deskripsi ya. Adalah PT Citra Mandiri Perkasa atau PT CMP yang memegang merek dan memproduksi alat musik Prince untuk pasar di Indonesia. Perusahaan dan plannya terletak di Cimahi, Jawa Barat. PT Citra Mandiri Perkasa ini nantinya akan diakuisisi oleh PT Sumber Suara Berkat Indonesia. Kita singkat aja nanti PT Citra Mandiri Perkasa jadi CMP dan PT Sumber Suara Berkat jadi PT SSBI. Jadi PT CMP ini nanti diakuisisi sama SSBI di tahun 2012. Sebenarnya merek Prince yang kita kenal itu udah lama mati, antara medio tahun 2000-an. Aku nggak tahu kapan tepatnya. Dan CMP akhirnya fokus dengan merek yang baru sebagai penggantinya, yaitu Rockwell dan Russell. Oke, mungkin ada kenal dua merek ini ya. Rockwell itu gitar, sedangkan Russell itu adalah amplifier. Dibikin oleh CMP untuk menggantikan Prince, karena Prince juga mengeluarkan seri amplifier untuk gitar, bass, dan keyboard. Cuma ada hal yang buat aku bingung. Prince ini sebenarnya dibuat di mana? Karena yang paling kentara di Prince yang sering kita temukan di Indonesia itu tertulis Made in Korea. Tapi kenapa PT CMP juga tertulis di sini sebagai pihak yang memproduksi? Juga siapa nama pabrik Korea yang membuat gitar ini? Siapa? Sayangnya aku nggak menemukan dari penyelaman selama ini ya. Cuma yang pasti beberapa tipe gitar yang dirilis dengan brand Prince
ternyata ada pada merek lain juga. Ini mungkin menunjukkan kalau pabrikan Korea yang memproduksi gitar untuk Prince juga membuat untuk brand gitar lain di luar sana. Ya. Strategi bisnis ini sering disebut dengan nama rebadge. Tapi siapa aja brand yang mungkin ada hubungannya dengan gitar Prince ini? Setelah akhirnya aku kulik dan menyelam internet, aku bisa jabarkan beberapa pabrikan itu diantaranya adalah Osmond, Palmer, Rolling, Carrera, Guitar Research, Muse, Hofma, De Maestro, Stanbury, Don Carlo, Vision, Castella, Pyramid, Horizon. Dan mungkin masih banyak lagi brand-brand yang mengambil gitar dari pabrikan yang sama yang maybe belum kita tahu. Tapi setelah aku telaah lagi dari brand-brand tadi, aku malah menemukan kebingungan. Apa itu? Karena di dua web ini tertulis kalau Prince adalah sister brand dari Osmond, yang induk usahanya ada di Taiwan. Dan mereka sudah memproduksi gitar sejak 1978. Mereka memproduksi gitar exactly the same, artinya gitarnya tuh ya tipe-tipenya sama, baik yang merek Osmond, baik yang mereknya Prince. Dan nyatanya gitar dengan headstock bertuliskan Prince ini juga dijual dan ditemukan di negara lain seperti Ukraine dan Turki. Cuman kebingunganku juga bertambah setelah melihat foto belakang headstock dari gitar bermerek Guitar Research. Karena dia mencantumkan bahwa produksi gitar tersebut berasal dari Indonesia. Ini juga mungkin menjelaskan kalau PT CP juga ikut andil dalam produksi gitar bermerek Prince. Oke, tapi jadinya dari mana made in Koreanya? Ada yang tahu? Apa dari pickupnya? I don't have any idea. Tapi ini mungkin bisa menyembuhkan bahwa Prince ini adalah merek yang punya induk yang sama dengan Osmond Taiwan, tapi punya beberapa plant atau tempat produksi. Mungkin salah satunya di Indonesia atau di Korea yang kita nggak tahu itu. Yang mana kalau di Indonesia itu pabriknya milik PT Citra Mandiri Perkasa sebagai mitranya ya. Dan produk mereka juga dijual oleh beberapa pabrikan lain dengan strategi pelabelan ulang. Menarik. Prince gitar ini kayaknya sangat laku untuk gitar-gitar yang bentuknya tuh super strat style ya. Dan selama ini yang paling gampang ditemukan itu adalah modelan-modelan super strat itu. Kita bicara tentang LG dan HM series, yang mana ini adalah seri yang sepertinya tuh paling dasar dan yang paling laku di Indonesia. Kemungkinan karena speknya yang variatif di beberapa serinya, gitar ini harganya terjangkau dan memenuhi selera pasar pada saat itu. Di LG series ada LG02, just like this. Ya, LG02 ini punya teman saya. Ya, dia makhluk 80-90-an, makanya dia fans boy-nya Metallica banget ya. Sampai ada tulisan ini. Oke. Ini yang single humbucker ya, seri yang single humbucker. Menurutnya gitar simpel banget dengan satu volume knob ya, satu humbucker satu volume knob, simply banget gitu loh. Kalau nggak salah ini scale-nya scale-nya 25,5 Fender style ya, dengan 22 fret. Kalau HM34 itu mungkin 24 fret ya. Ada juga LG22 yang double single ya. Mungkin kalau pakai itu bisa kita dapetin sound Telecaster, I don't know. Ada juga LG33 yang triple single ya, mungkin untuk ngejar sound kayak Strat. Tapi di antara LG02, LG22 dan LG33 aku paling gampangnya nemu LG02 dan LG22. Gak tau LG33 ini kok jarang ya kalau Prince itu ya. Ada beberapa aku nemu, dan bahkan aku nemu yang mereknya Rolling, exactly the same, persis banget. Lalu ada HM series. Aku kok nggak tahu ya, ini kok kenapa Prince menamai ini seri yang berbeda gitu. Karena bentuknya itu garis besar itu sama gitu, secara garis besar desainnya itu masih sama dengan LG.
Apalagi ada seri yang namanya HM22. HM22 itu mirip banget kayak LG22. Idenya tuh sama gitu. Kalau meskipun mungkin yang dibandingkan tuh ada beberapa LG22 yang mungkin berbeda dengan HM22, I don't know. Bisa apa ya, tapi bisa sama kayak gitu. Yang justru beda itu ada di HM34. Dia HSS ya konfigurasinya. Tapi aku kepikiran nama HM ini dari mana diambilnya? Apa ngambil idenya itu dari HM Stratdefender? Yang HS juga meskipun beda tremolo ya. Kalau HM Fender kan pakai tremolo up down. Tapi kalau ngomong-ngomong yang pakai tremolo up down, ada yang namanya SS series. SS1 bentuknya mirip dengan Ibaneznya S series ya, atau JS ya. Lalu ada SS2. Ini tuh SS2 tuh bener-bener RG seriesnya Ibanez banget sih. Ya, sampai ada monkey gripnya segala. Dan lagi dia apa ya, HSS ya. Kan kalau RG kan mungkin kesannya tuh HSH gitu kan ya, kayak ala-ala Stigma gitu. Terus ada SS3. Nah, kalau SS3 ini seperti downgrade-nya SS1 karena bentuknya sama, tapi dia menggunakan tremolo down biasa. Mirip kayak HM Strat. Kayak HM series. Maaf. Oke. Yang cukup populer itu juga adalah STC series. Pasti kalian udah tahu kalau STC series ya. Bentuknya apa banget karena STC maybe stand for Strat. Strat mentok ya. Ada STC33 yang triple S dan ada STC34 yang HSS. Kebetulan temanku juga punya yang STC33 dan masih berfungsi dengan baik. Lalu ada FS212. Nah, ini malah Ibanez RG series bentok juga. Apa ya, kalau yang SS2 kan itu bentuknya tuh apa ya, main block gitu loh, nggak pakai pickguard. Kalau ini versi yang pakai pickguardnya. Ada juga seri yang jarang banget kayak E18. Ini tuh gitar bener-bener kayak gabungin bentuknya apa ya, single cut ala Gibson, tapi dengan playability yang sama ala Fender. Uniknya dia cuma punya satu pickup single di tengah. Ada juga beberapa tipe gitar Prince yang ini. Ada yang mungkin kayak gini. Ada yang bentuknya single cut kayak Les Paul, tapi aku nggak punya fotonya. Pernah nemu yang Telecaster mentok, tapi aku nggak punya fotonya. Ada yang bentuknya Strat, tapi necknya bengkok ala Jackson gitu. Ada. Dan masih banyak lagi kalau di gitar. Kalau di bass, kayaknya tetap yang paling banyak itu adalah SB dan HB series ya. Ada juga sih seri PB yang mention precision bass meskipun nggak mirip. Ada JBC yang mentok banget jazz bass. Ada BM series yang kayaknya versi yang lebih spesial. Dan ada juga bass yang 5 string, dan itu lengkap banget. Aku ngerti ini karena aku rajin browsing mengenai Prince gitar dari rasa penasaran tentang merek Prince ini. Dan juga nyari-nyari di marketplace ya, barang-barang bekas termasuk alat musik. Ini belum semua serinya loh. Aku yakin pas seri yang aku sebutin tadi itu masih belum mengcover semua seri yang dijual oleh Prince selama ini. Karena apa ya? Tiap kali browsing di marketplace, aku selalu menemukan itu gitar Prince, tapi itu apa ya? Serinya tuh seri yang nggak umum gitu. Jarang atau langka banget. Terakhir tahu tuh pernah ada orang yang jual Prince yang model single cut Les Paul itu. Harganya tuh 2 jutaan. Apa ya? Untuk bagiku sendiri, untuk kayak gitar Prince tapi dengan harga 2 jutaan tuh aku kayak masih wow gitu, karena selalu menemukannya tuh gitar-gitar Prince yang selalu di bawah 1 juta. Tapi mungkin ini barang langka ya. Karena memang ya ada Prince yang barangnya langka itu punya harga yang bahkan bisa menyentuh gitar gitar kelas low end yang zaman sekarang. I don't know. Aku so tau nggak ya kalau bahas ini, karena aku belum cobain semua gitar dari tipe-tipenya Prince itu. Hanya modal baca dan sharing sama orang lain di dunia nyata atau di sosmed. Tapi anggap aja ini adalah kumpulan dari semua pengalaman itu ya.
Kalau kawan-kawan punya pendapat lain, mangga, biar sama-sama belajar. Tulis kolom komentar. Oke. Ada beberapa kelebihan yang secara pribadi bagi gue itu kelebihan. Misalkan, 1, harganya cenderung murah. Ya jelas, ya murah ya, karena sebagian besar Prince ini kan udah discontinue, pasti kita akan menemukan barang second yang sudah pasti harganya jauh lebih murah daripada gitar-gitar baru gitu. Dan yang pasti kan original ya. Aku nggak tahu apa ada pengrajin yang nakal di tahun-tahun Prince itu berjaya dan apa ya, bikin KW-nya gitu. Tapi setahu aku selama ini nggak pernah nemu itu Prince itu di KW-in, nggak pernah. Ya jadi dengan harga yang lebih murah sudah dapat gitar original itu kan sebuah kelebihan ya. Seperti itu. Nomor 2, kayu gitarnya matang dan lebih kering. I don't know. Ini kan namanya juga apa ya? Ngomongin alat musik tua ya, karena terbuat dari kayu gitu kan ya. Sebenarnya balik lagi merek lawas gitu kan, sudah tidak barunya. Dan semua gitar tuh kan kalau tua kan kayak gitu ya. Kalau bahannya kayu. Kita masuk ke kurangannya ya. Bukan kekurangan sih, tapi apa yang gak aku suka dari beberapa gitar Prince ya. Aku nggak suka tuh di finishingnya. Kalau di body sih nggak masalah ya gitu kan. Tapi aku tidak suka kalau di bagian neck. Why? Contoh seperti ini. I don't know ya, ini ini dari bass Prince yang tipenya adalah BM series. Made in Korea saya berikan. Nah, necknya tuh di cat seperti ini. Yang memang sih ada beberapa orang bilang ya kita nggak bakal pernah tahu kayu necknya itu apa gitu, karena necknya aja dicat gitu kan ya. Sebenarnya ini kan juga barang lama ya, jadi kita nggak bisa berharap namanya pasti bagus kayak gitu ya, karena umur juga kan. Cuman ya dengan necknya seperti ini kan kok nggak suka ya? No, I don't like it. Ada yang setuju denganku nggak? Bagi yang suka Prince tapi ternyata nggak suka modelannya tuh kayak gini. Cuma apa dikata ya, dengan harga segitu apa sih yang mau diharapkan? Kita punya finishing yang bagus gitu kan ya. Tapi ya beginilah, seenggaknya ini adalah hal yang aku nggak suka ya. Secara in my opinion nggak begitu suka gitu. Satu lagi adalah kayu plywood. Apa ya? Dulu aku mikirnya kayaknya nggak masalah sih kalau misalkan pakai kayu plywood. Karena aku juga salah satu orang yang nggak mempermasalahkan tentang tone wood ya. Ada beberapa seri Prince yang bahannya tuh plywood. Cuman pernah pas menyambangi salah satu bengkel gitar untuk menyervis gitarku yang satu lagi tuh, yang punyanya bengkel tuh dia bilang tuh nggak suka sama gitar Prince, apalagi yang versi plywood, karena pengalaman beliau tuh kalau tiap kali ketemu beberapa gitar Prince untuk diservis itu sering dapat yang kroak, you know. Plywood kan itu kayu berlapis-lapis ya, jadi dia tuh nemu gitar Prince tuh udah kayak apa ya, kayak wafer yang udah kena air gitu, terpisah-pisah. I don't know. Aku nggak percaya hingga akhirnya aku merasakan sendiri. Oke, aku ambil sesuatu ya. Kalau tadi necknya, sekarang kita ngomongin badinya. BM series yang tadi ya. Tadi aku bilang ada salah satu tipe bassnya Prince yang yang spesial. Ini salah satunya. Kenapa? Bentuknya SB series sama kayak SB series dan SB series, cuma dia itu double humbucker. Pickupnya tuh sama kayak Music Man 2 kayak begini. Mungkin kalau ada yang punya kayak gini, tolong di komentar ya. Kalau yang punya. Nah, maksudku adalah kayak gini nih, tuh. Ada lapisan di luar sana ya, di luarnya tuh yang terpisah kayak gini. Ini atas sama bawahnya. Ini atas sama bawahnya nih. Tuh. Ini untuk bagian sini. Sorry silau ya. Aku tuh nggak percaya itu saya dibilangin sama tukang bengkel gitar, sehingga akhirnya aku beli ini dan menemukannya sendiri. Dikirim dari jauh ini ya, di daerah Jawa Timur dengan harga yang sangat miring, yang pastinya kayak gitu. Dan aku mau restorasi. Apa ya? Sebenarnya kan namanya gitar juga tetap harus ditempatkan dan dirawat dengan baik ya gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan plywoodnya jadi seperti ini ya, menurutku itu salah satu kekurangan ya. Cuman bukan berarti
gitar Prince ini lemah ya? Nggak, aku nggak pikir gitu. Karena aku punya seorang kenalan, ada band namanya Cakuk Spang. Basis dan gitaris itu pakai gitar Prince. Bassnya tuh pakai apa ya? Kalau nggak salah AB series kalau nggak salah. Dan kalau gitaris itu pakai LG02. Persis sama yang aku pakai di sini, LG02. Adalah Mas Putro Sehat himself yang punya Sehat Efektor. Dia tuh gitaris di band itu. Dia banting gitar waktu manggung dan membuat lantai betonnya tuh hancur. Wow, badass banget sih. Cuman kayak ngeliatnya tuh ngilu gitu. Menyakitkan. Aduh, gitar bro gitu kan ya. Tapi ini kan membuktikan kalau gitar Prince tuh ya nggak kaleng-kaleng ya. Bener-bener gak kaleng-kaleng ya, maksudnya kayak ya namanya juga gitar ya gitu dari kayu banget. Tapi bagus gitu untuk gitar yang tua gitu ya, bisa kayak gitu. Ya, begitulah Prince, merek gitar yang sangat legendaris di Indonesia. Prince hadir di antara gempuran merek-merek gitar yang sudah lebih dulu ada dan terkenal dan menang branded. Prince sudah menyelamatkan banyak gitaris pemula dan para kantong cekak ya. Merek yang bisa ditemukan di rental-rental studio musik 10-20 tahun lalu atau bahkan sampai sekarang. Mungkin banyak juga di antara kawan-kawan mendapatkan gitar Prince sebagai gitar pertama dan sudah banyak kenangan dilewati bersama sang pangeran. Meski brandnya udah nggak dioperasi lagi ya, tidak beroperasi lagi, tapi warisannya tetap bisa kita rasakan hingga sekarang. Thanks Prince. Terima kasih sudah menonton. Mungkin kalian suka, kalau suka tinggal klik like. Dan apalagi kira-kira yang bisa kita bahas, silahkan bisa klik di kolom komentar dan berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa dan Ya, jadi aku menemukan makhluk ini, lalu ini, dan juga yang ini. Ini sama seperti yang tadi sih. Tapi ketiganya punya headstock yang tulisannya sama. Ya, tapi aku menemukan informasi kalau Prince yang satu ini ternyata katanya bukan buatan Korea, bukan buatan Indonesia, bukan buatan Taiwan, I don't know. Tapi katanya buatan Jepang. Karena ada yang ini katanya mirip dengan Greco Jepang. Eh, Kamu itu merek mana sih, Prince? I don't know then. Bye.